Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Tentunya berharap sehat semua ya. Hari ini bertemu lagi dengan Menteri di pelajaran matematika. Seperti minggu lalu kita telah pelajari. Anak-anak masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Mengenai apa? Mengenai mencari keliling bangun datar dan luas bangun datar. Nah, bangun datar yang telah kita pelajari ada 3. Yang pertama, persegi panjang, dan segitiga. Nah, kalau minggu lalu kita telah mempelajari mencari keliling dan mencari luas, sekarang kita akan masih melanjutkan lagi mengenai bangun datar ya. Yuk kita pelajari yuk. Pelajaran kita pada pagi ini masih sambungan dari pelajaran minggu lalu. Nah, tentunya anak-anak tetap semangat ya. Sekarang kita harus menghafal rumus-rumusnya dulu. Kita harus pahami rumus-rumus untuk mengerjakan soal ini, baru kita bisa untuk mengerjakannya. Kalau minggu lalu kita hanya sekedar mengulang ya. Untuk mencari keliling persegi adalah rumusnya K sama dengan 4 kali S. Nah, sekarang yang kita akan mau kerjakan, kita dikasih tahu kelilingnya. Nah, dan disuruh untuk mencari panjang sisinya dari bangun persegi. Kita akan lihat. Kalau anak-anak buka soal yang ada di buku kita di halaman 82 buku paket, kita lihat soal latihan 1 nomor 3B. Jika diketahui keliling perseginya 168 cm, maka berapakah panjang sisinya? Nah, cara mengerjakannya, kita harus ingat kembali mencari rumus keliling. Rumus keliling sama dengan K sama dengan 4 kali S. Nah, kalau kita disuruh mencari rumus panjang sisi persegi, itu adalah kebalikannya ya. Jadi kalau mencari keliling K sama dengan 4 kali S, berarti S-nya kita taruh ke sebelah kiri. S sama dengan K dibagi 4 atau keliling dibagi 4. Nah, kenapa keliling dibagi 4? Ya karena karena sisi dari bangun persegi itu adalah 4. Makanya keliling dibagi 4 atau K dibagi 4. Nah, sudah diketahui bahwa kelilingnya 168 cm. Bagaimana mencari panjang sisinya? Kita lihat, kita masukkan ke dalam rumus ya. S sama dengan K dibagi 4. K-nya 168 dibagi 4. Nah, dibagi 4 ini adalah ini ketentuan ya. Ini adalah dari 4 sisi persegi. Jadi 168 dibagi 4. Kalau anak-anak belum bisa langsung, lihat ini cara pengerjaannya. 168 dibagi 4. Nah, kita akan bagikan. Kalau satu angka dibagi satu angka nggak bisa, kita ambil 2 angka. Kalau 2 angka tidak bisa dibagi dengan satu angka, kita ambil 3 angka. Anak-anak tentunya masih ingat ya untuk pembagian. Nah, 1 dibagi 4 bisa anak-anak? Nggak bisa ya. Jadi 16 kita ambil 2 angka. 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 itu adalah kebalikan daripada perkalian 4 ya. 4 kali berapa sama dengan 16? 16 dibagi 4 sama dengan 4. Oke. Lalu kita kalikan. 4 kali 4 sama dengan 16. Kita kurangkan. 6 kurang 6, 0. 1 kurang 1, 0. Nah, ini habis. Nah, masih ada sisa angkanya di sini. Angka 8. Angka 8 ini kita turunkan. Lalu kita bagi lagi dengan angka 4. 8 dibagi 4, berapa anak-anak? 4 kali berapa sama dengan 8? Ya, 4 kali 2 ya. Jadi, kita tulis di sini 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, lalu kita kurangkan. Nah, kita kurangkan 8 dikurang 8 sama dengan 0 ya, atau habis. Nah, ketika ini sudah pengurangannya ini sudah 0, berarti sudah selesai pembagian kita ini. Berarti
hasil dari 168 dibagi 4 sama dengan 42 cm. Jadi panjang sisi persegi sama dengan 42 cm. Nah, anak-anak sampai di sini sudah paham belum? Gampang ya kalau misalnya kita sudah hafal rumusnya. Jadi jangan lupa untuk menghafal rumus dari mencari keliling, mencari panjang sisi, supaya kita bisa mengerjakan soalnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 ya. Masih di contoh yang 3D. Jika diketahui keliling persegi 248 cm, berapakah panjang sisinya? Ini masih persegi ya, masih bangun persegi. Nah, kita ingat kembali rumus K atau keliling sama dengan 4 kali S. Nah, karena sudah diketahui kelilingnya 248. Kita lihat, kita masukkan ke dalam rumus. Tadi untuk rumus mencari panjang sisi persegi adalah S sama dengan atau sisi sama dengan keliling dibagi 4. Oke, kita masukkan kelilingnya berapa? 248. 248 dibagi 4. Kita bagikan. 248 dibagi 4. Untuk pembagian masih sama pengerjaannya, kita bagikan satu angka dengan satu angka. Kalau tidak bisa, berarti kita ambil dua angka. Dua angka dibagi satu angka. Kalau tidak bisa dua angka, berarti kita ambil tiga angka dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bagikan 248 dibagi 4. 2 dibagi 4 tentunya tidak bisa ya, karena 2 lebih kecil. Nah, kita ambil dua angka. Dua angka adalah 24. 24 dibagi 4 sama dengan 4 kali berapa? Sama dengan 24. Nah, di sini kita tulis hasilnya 6 ya. Berarti 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, lalu kita kurangkan ini. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nggak usah kita tulis ya. 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, masih ada angka satu lagi yang belum kita bagi. Angka 8. 8 ini kita turunkan. Lalu kita bagikan dengan angka 4. 8 dibagi 4 sama dengan 4 kali berapa sama dengan 8? Berapa anak-anak? 2, ya betul. Jadi kita tulis di sini 2. Lalu kita kalikan hasilnya, ini kita kalikan dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, sekarang kita kurangkan. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, berarti ini sudah habis pembagiannya ya, atau sudah selesai untuk pembagian dari 248 dibagi 4. Nah, hasilnya berarti di sini panjang sisinya sama dengan 62 cm. Oke, anak-anak paham? Ini untuk soal nomor 2 tentunya paham ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Itu adalah untuk mencari panjang sisi persegi. Nah, kemudian kita lihat untuk mencari panjang sisi persegi panjang. Nanti untuk latihannya anak-anak bisa kerjakan di buku-buku paket kita ya. Nanti banyak soal-soal di sana yang kita bisa kerjakan. Oke, sekarang kita lihat mencari panjang sisi persegi panjang. Contoh soalnya, keliling sebuah persegi panjang adalah 92 cm. Lebar persegi panjang adalah 19 cm. Kita disuruh menentukan panjangnya. Oke, kita akan lihat bagaimana untuk pengerjaannya ya. Oke, perhatikan untuk cara penyelesaiannya. Kita akan kerjakan ya. Kita akan mengerjakan untuk mencari panjang sisi persegi panjang. Kita ingat kembali untuk mencari keliling persegi panjang sama dengan 2 kali P ditambah L. Nah, lihat ini di sini ada panjangnya. Lebarnya sama dengan 19 cm. Kita disuruh untuk mencari panjangnya. Sekarang kita akan masukkan ke dalam rumus. P sama dengan K dibagi 2. K-nya tadi berapa anak-anak? 92 ya. K-nya sama dengan 92.
lalu dibagi 2, dikurang L-nya berapa? Lebarnya berapa? Lebarnya, coba perhatikan ini gambar 19 ya, 19. Jadi P sama dengan 92 dibagi 2 dikurang 19. Nah, sekarang kita akan bagikan 92 dibagi 2. Kalau anak-anak belum bisa langsung, kita bagikan dengan cara seperti ini. Perhatikan, ini yang ada di sini caranya 92 dibagi 2. 9 dibagi 2 bisa ya. Ini untuk pembagian ini yang mendekati, tidak boleh lebih dari angka 9. 9 dibagi 2 bisa berapa anak-anak? 5 bisa enggak? Kalau 5, 2 kali 5, 10. Dan tadi mau dibagi 9. Tentunya nggak bisa ya. Berarti 9 dibagi 2 bisa dapat berapa? 4. Oke, kita tulis ini hasilnya 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke, kita kurangkan. 9 dikurang 8 sama dengan 1. Kita tulis di sini 1. 1 dibagi 2 tidak bisa. Lalu kita turunkan angka 2 ini. Turun 2. Jadi 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu hasilnya ini, yang 6 ini kita kalikan dengan 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Kita kurangkan, ini 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah selesai pembagian ini ya. Oke, berarti hasil dari 92 dibagi 2 sama dengan 46. Kita tulis di sini B sama dengan 46 dikurang 19. Lalu kita kurangkan. Nanti susun ke bawah ya, 46 dikurang 19. Berarti B-nya sama dengan 27. Jadi panjang, persegi panjang adalah 27 cm. Nah, tentunya anak-anak sudah bisa ya untuk mencari panjang persegi panjang. Tadi yang soal di atas adalah untuk mencari panjang persegi, sekarang mencari panjang persegi panjang. Kita ambil contoh satu lagi ya untuk persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah 132 cm. Panjang persegi panjang adalah 45 cm. Tentukanlah lebarnya. Nah, sekarang kita akan mencari lebar dari persegi panjang. Untuk penyelesaiannya, tetap kita ingat kembali untuk mencari keliling persegi panjang. K sama dengan 2 kali P ditambah L. Nah, sekarang untuk mencari rumus lebar persegi panjang ini adalah kita lihat di sini. L sama dengan K dibagi 2 dikurang P. K-nya tadi 132 cm, P-nya 45 cm, L-nya belum diketahui. Ini yang mau kita cari. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. L sama dengan K dibagi 2. K-nya berapa? Ya, 132. 132 dibagi 2 dikurang P. P-nya tadi 45. Nah, 132 kita bagikan dengan cara seperti ini. Perhatikan cara pengerjaannya, pembagiannya. 1 dibagi 2 nggak bisa, kita ambil 2 angka. 13 bagi 2 sama dengan 6 ya. 6 kali 2, 12. Kita kurangkan, 3 dikurang 2 sama dengan 1. 1 dikurang 1, 0, kita nggak usah tulis. Nah, 1 dibagi 2 nggak bisa, lalu kita turunkan angka 2 ini. Nah, 2 ini turun, nah ini menjadi 12. 12 sebagai 2 sama dengan 6. Lalu kita kalikan hasilnya ini dengan 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Kita kurangkan. Nah, 12 dikurang 12 sama dengan 0. Berarti pembagian kita sudah selesai. Jadi 132 dibagi 2 sama dengan 66. Lalu kita kurangkan dengan panjangnya tadi 45. Susun ke bawah ya. Kalau belum bisa langsung susun ke bawah untuk pengurangannya. 66 kurang 45. Jadi 66 kurang 45 sama dengan 25 cm. Jadi lebar persegi panjang adalah 25 cm. Jadi anak-anak, kita kalau disuruh mencari panjangnya sudah bisa ya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Mencari lebarnya juga
kita sudah bisa, dan mencari keliling juga kita sudah bisa. Jadi anak-anak yang perlu dipahami di sini adalah hafal rumusnya. Jadi setiap bangun itu kalian harus hafal rumusnya, cara mencari keliling, cara mencari panjang, cara mencari lebarnya. Kalau itu kita sudah pahami, tentunya sudah pasti bisa untuk mengerjakan soal-soal. Nah, sekarang kita masuk ke bangun datar yang ketiga, bangun datar segitiga ya. Kita akan mencari bagaimana cara mencari panjang sisi segitiga. Contoh soal, keliling sebuah segitiga sama sisi adalah 36 cm. Tentukan panjang sisi segitiga tersebut. Nah, kita lihat penyelesaiannya, bagaimana cara untuk mengerjakannya. Anak-anak harus diingat ya, segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama panjang. Jadi ketiga sisinya itu adalah sama panjang. Nah, lihat di sini K-nya berapa? K-nya sama dengan 36 cm. Sedangkan yang kita disuruh mencari adalah panjang sisinya. Kita akan lihat ini yang warna merah, yang Rusi sudah warnai di sini untuk rumusnya ya. Untuk rumus mencari panjang sisi segitiga, S ini adalah sisi ya, panjang sisi. S sama dengan K dibagi 3 atau keliling dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena panjang sisi segitiga adalah sebanyak 3. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya, S sama dengan K dibagi 3, K-nya 36, lalu kita bagi 3. 36 dibagi 3 sama dengan 3 kali berapa sama dengan 36? Kita bagikan ya, lihat ini cara pengerjaannya. 3 dibagi 3, 1 dikali 3 sama dengan 3, lalu kurangkan, ini sudah 0, 3 kurang 3, 0, turun angka 6, 6 bagi 3 sama dengan 2, 2 dikali 3 sama dengan 6, kita kurangkan lagi, ini sudah 0. Oke, berarti 36 dibagi 3 sama dengan 12 ya, hasilnya 12. Jadi panjang sisi segitiga adalah 12 cm. Gampang bukan? Ya, jadi semakin banyak, ulang-ulangi ya, semakin anak-anak banyak berlatih, semakin pintar ya. Semakin kita rajin mengerjakan soal-soal, kita semakin lebih paham. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan lihat mencari panjang sisi segitiga sama kaki. Keliling sebuah segitiga sama kaki adalah 56 cm. Jika panjang sisi sama kakinya 18 cm, berapa cm panjang sisi yang lain? Oke, anak-anak bisa perhatikan itu, kalau panjang di sisi segitiga sama kaki, berarti kedua kakinya adalah sama ya, sama panjangnya. Kita masukkan ke dalam rumus mencari keliling segitiga. Keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C. Anak-anak bisa perhatikan gambar bangun segitiga ini ya. Untuk mencari kelilingnya A ditambah B ditambah C. Jadi kelilingnya sama dengan 56. 56 sama dengan 18 ditambah 18 ditambah C. Nah, kita tambahkan 56 sama dengan 18 tambah 18 berapa? Iya, 36 ditambah C. Nah, C ini adalah sisi segitiga yang satu lagi yang kita mau cari. Nah, C-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. C sama dengan, kita kurangkan 56 dikurang 36. 56 kurang 36 berapa? Ya, 20. Jadi C sama dengan 20 cm. Jadi panjang sisi C atau panjang sisi segitiga yang lain dari bangun segitiga ini adalah 20 cm. Jadi kita harus masukkan dulu ke dalam rumus mencari keliling segitiga ya. Oke, bagaimana anak-anak? Bisa? Pasti bisa ya. Sekarang kita perhatikan soal berikutnya. Keliling sebuah segitiga siku-siku adalah 56 cm. Panjang sisi siku-sikunya 7 cm dan 24 cm. Berapa cm kah panjang sisi segitiga tersebut yang lainnya? Nah,
kita akan kerjakan penyelesaiannya. K sama dengan 56 cm. Panjangnya tadi 7, sedangkan tingginya 24. Kita akan mencari panjang sisi yang satu lagi. Kita akan masukkan ke dalam rumusnya ya. K sama dengan, untuk mencari keliling, K sama dengan A ditambah T ditambah S. Alat tambah tinggi ditambah sisi. Ini adalah untuk segitiga siku-siku ya. K-nya tadi 56. 56 sama dengan 7 ditambah 24 ditambah S. 56 sama dengan 7. Kita tambahkan. 7 ditambah 24 sama dengan 31 ditambah S. Nah, S yang kita mau cari kita pindahkan ke sebelah kiri. S sama dengan 56 dikurang 31. Kita kurangkan. 56 dikurang 31 sama dengan 25. Jadi panjang sisi miring segitiga siku-siku yang lainnya adalah 25 cm. Jadi ini kita bisa isi di sini adalah 25 cm. Ini adalah untuk segitiga siku-siku ya. Jadi anak-anak harus pahami, harus bisa dibedakan mana segitiga siku-siku sama kaki atau sama sisi atau segitiga siku-siku. Jadi boleh anak-anak ulang-ulangi, rumusnya dihafal supaya lebih paham lagi. Ketika anak-anak sudah bisa hafal rumusnya dengan baik, maka kita akan gampang untuk mengerjakan soal-soalnya. Nah, anak-anak, pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Tapi sebelumnya mengingatkan kembali, setelah mendengar video ini, tolong dicatat, dipindahkan ke buku PS-nya, catat rumusnya baik-baik supaya nggak lupa ya. Jadi anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mem ucapkan salam sehat, tetap semangat, God bless you. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.